Hadirin sekalian, kita masuk ke materi. Apa materi kita? Sakit hati yang kunikmati. Apa iki? Lu mosok sakit hati dinikmati. Ini ibu-ibu tepak ini. Bu Tejo. Pundi Bu Tejo? Enten namine Tejo teng mriki. Enten namine Bu Tejo? Yuning enten. Ayo ngaku. Pundi Yuning? Yuning ada. Mbak Ning ada. Yuning enggak ada namanya Yuning di sini? Ada. Coba angkat tangan Yuning. Pripun kabare Bu Tejo Yuning? Atau yang ketiga Yusam. Mana Yusam? Samsul, Loh, istrinya Pak Samsul, panggilannya Yusam. Ada lagi Dian. Ini juru kamera kami namanya Dian ini. Jadi bahan geneman. Nah, maka begini. Ini untuk ibu-ibu lebih tepat. Jadi tema kita di malam hari ini adalah sakit hati yang kunikmati. Loro hati tapi dinikmati. Contohnya apa? Contohnya loro hati tapi seneng. Wih, dinikmati. Ora apa-apa, aku seneng ini. Padahal loro hati. Apa coba? Contohnya? Angkat tangan. Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Monggo. Silakan. Kalau bener boleh pulang, salah berdiri sampai selesai. Tambah gak wani jawab ya. Sudah begini. Panjenengan perhatikan. Ini panjenengan cocok alhamdulillah, panjenengan boten cocok nggih boten napa-napa. Biasa mawon ya. Namanya orang pengajian ya begitu. Kita menyampaikan apa yang kita yakini, panjenengan menerima apa yang menurut panjenengan baik. Betul nggih? Nah, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, kita mau cerita mengenai sakit hati yang kunikmati. Orang sakit itu ada dua. Nomor setunggal, sakit fisik. Apa contoh nih? Apa contohnya? Kusta, belang, pusing, darah tinggi, kolesterol, asam urat. Wih, ini penyakit pasaran di desa ini. Asam urat, kolesterol, apalagi itu sakit fisik. Sekarang saya mau tanya, adakah orang yang kalau fisiknya sakit tapi dia bisa menikmati? Rasane enak. Selara apa Pak? Encok. Aku saweneng lek encok ke. Lek kumat kuwi enak. Cekot-cekote ku penak, Mbak. Ndak ada kan? Atau orang sakit pusing, kepalanya pening. Mas, sampean kok mesam-mesem? Iya, enak. Loh kenapa kok penak? Sirahku ngeluh. Loh. Ndak masuk akal. Orang yang kalau sakitnya itu sakit fisik, pasti dia tidak merasa nyaman. Karena dia merasa tidak nyaman, apa yang dia lakukan? Coba. Berobat. Datang ke dokter untuk apa? Menyembuhkan apa yang membuat dia tidak nyaman. Jadi minum obat supaya sakitnya segera hilang. Itu nomor satu. Sakit apa? Fisik. Bisa dinikmati? Tidak bisa. Sekarang yang kedua. Ini sakit yang dinikmati manusia, padahal gering. Ngertos gering nggih? Gering, sami bahasanya sama berarti ya. Sakit, sikil bahasa Inggrisnya. Kalau digabung sikil. Jadi sik itu bahasa Inggrisnya artinya sakit, il itu rasa sakit. Jadi orang itu kalau dalam bahasa Inggris sakit yang memunculkan rasa sakit namanya sikil. Jadi panjenengan kalau ke Inggris datang ke dokter, doctor, I feel sikil. Saya ngerasa sakit dan sakitnya jarem, itu sikil itu. Nah, sekarang yang kedua, ini sakit, orangnya berpenyakit, gering dan terindikasi sakit. Coba di rapid test gitu, reaktif. Reaktif ini, jangankan rapid, swab dimasukkan, apa itu? Pring atau cutter, masya Allah, mosok ya cutter, keren Trenggalek, swabnya pakai cutter, dimasukkan alat gitu untuk ngambil cairan di daerah antara hidung dan tenggorokan ini.
itu dicek positif. Orangnya sakit. Tapi masalahnya ini seperti orang kalau kena corona itu namanya OTG. Napa OTG? Orang tanpa gejala. Terjangkiti virus corona, tapi merasa apa? Ora apa-apa, rokokan yo enak. Wih, ini panggul ini, wih, saya tadi makan habis maghrib, wusuh, gini, makannya sebentar, rokokan suwe. Mas Dwi, makannya sebentar, rokokan. Terus ada yang jalan sama saya tidak tahu namanya tadi, pakai rompi merah. Saya tanya, enak ya cuaca kalau habis hujan? Enggak Ustaz, adem. Terus saya bilang, iyo, kayaknya nyedot rokok tambah enak. Weh Ustaz nyindir katanya, wah. Kena dia. Nah, maka yang semacam ini hadirin, ini sakit. Tapi orang yang sakit tidak kerasa lek loro. Bahkan hebatnya apa? Sudah sakit, penyakitnya itu sama dia dinikmati. Maka nomor 2, penyakit hati. Saya mau tanya, sombong itu sakit hati atau sakit fisik? Sekarang orang yang sombong seneng enggak? Dinikmati enggak kesombongannya? Pamer mobil, wih mobil, iki mobil melaku ban siji so. Sombong, dia enggak tahu itu penyakitan itu. Tapi penyakit ini sama dia diapain? Dinikmati. Terus seperti tilik bulurah, hasud. Hasud niku apa? Hasad niku apa? Iri dengan kesenangan orang lain, iri dengan dunianya orang lain. Penyakit hati atau penyakit fisik? Hati apa fisik? Tapi orang yang iri menikmati irinya apa tidak? Menikmati, akhirnya apa? Dados bahan geneman. Nah, geneman niku apa? Oh, paham. Ya. Jadi bahan gunjingan, jadi bahan rasan. Nggih napa mboten Bu? Bu jujur. Wis dosa goroh maneh. Jujur Bu. Nggih napa mboten? Lek panjenengan enten kerencange senam. Oh, pian ibu-ibu lagi seneng senam sekarang. Bajunya Pak ngeten, Pak. Enten kelompok senam ten Trenggalek. Kada. Pripun pakaiane, Pak? Pripun? Wow, suaminya marah apa enggak lihat istri seperti itu? Bangga. Nah, ini termasuk sakit hati yang dinikmati. Long bojone muda kok malah bangga. Bojoku sing kelambi abang. Gerakan ini paling tepat. Lek pas mencolot bu obah kabeh. Ya apa? Ini sakit hati. Lah kok sing lanang malah bangga. Nah, maka hati-hati ibu-ibu. Yang ketiga, suka pamer, ujub. Ujub itu bangga diri, mirip dengan sombong. Kalau sombong itu ujubnya ditampakkan, itu sombong. Ujubnya diceritakan. Aku wingi cerita, itu sombong. Dan orang sombong kadang-kadang gayanya tawadhu. Gayanya apa? Tawadhu. Aslinya sombong. Contoh, maaf ya, ini bukan sombong loh, bukan sombong. Saya cuma mau cerita. Apa itu? Saya SD 8 tahun. Lagi campur-campur ya sombong ya bodoh ya. Nah ini walaupun diawali dengan kata apa? Ini bukan untuk sombong loh ya. Loh terus apa? Itu sombong. Gayanya apa? Pura-pura tawadhu. Maka hati-hati. Tapi kalau ujub itu perasaan jerone hati. Aku al-hilal kok. Duwi kok. Itu bisa aja. Mohon maaf. Karena saya kenalnya cuma Pak Duwito yang tahu nama. Yang tahu nama cuma Pak Dwi. Coba kenal lainnya tak sebut juga ini. Sudah. Nah, maka hati-hati.
Sekarang kita tahu Pak, ada sakit fisik yang tidak mungkin bisa dinikmati. Artinya ketika orang itu sakit, dia merasa bahwa dirinya sakit dan dia perlu datang ke mana? Ke dokter untuk menyembuhkan. Itu nomor satu. Dan yang kita bahas yang nomor dua, sakit apa? Hati. Kenapa perlu dibahas? Karena orang kalau yang sakit itu fisik, gak usah dikandani wis ngerti. Nggih apa mboten? Tahu. Kenapa? Sensor di dalam tubuhnya menceritakan bahwa dia sakit. Tapi sakit hati itu perlu kita ceramahkan, perlu kita sampaikan. Karena banyaknya kasus orang yang sakit hati gak kerasa lek awake loro, bangga, rakus, tamak. Itu semua penyakit apa? Hati. Tapi kalau tidak diceramai seperti ini, kadang-kadang boten sadar. Sekarang, Ustadz, kenapa perlu ngomong masalah hati? Coba. Nah, kalau Pak Andi tidak berani saya ngawur. Di SMS di WA saya, ada satu lagi Pak Andi terus ngawur. Ini penyakit. Oh, tidak boleh, tidak boleh. Sudah. Oh, ini dosa. Lanjut. Ustadz, kenapa hati? Coba, nopo pentingnya hati ini pripun? Kenapa harus hati? Kenapa harus perhatian urusan hati? Nomor satu, panjenengan mirengaken nggih. Ini kita ngomong santai saja, tapi insya Allah materinya serius. Cuma gaya pembawaannya santai. Karena serius kadang-kadang nanti banyak yang ngantuk. Ya, begini. Hati itu letak di mana Allah memandang kepada panjenengan. Hati itu letak pandangan siapa? Allah. Tapi sayangnya kita lebih perhatian letak pandangan manusia dibanding letak pandangan Allah. Coba mau ceramah, waduh dhisik. Mandi, ganti baju, gawe jas, gawe kopiah, cuci muka, sikat gigi, pakai gamis, melakune ditoto. Pembukaannya suaranya ngebas kayak MC dangdut. Bayangin, padahal ini letak pandangan siapa? Manusia. Yang panjenengan ngelihat saya ataupun panjenengan tidak ngelihat, podo ae. Podo. Tidak merubah apapun dalam diri saya. Tapi untuk sesuatu yang dipandang manusia, panjenengan perhatian. Ojo sampai ketok elek. Coba ibu-ibu, kalau mau ke manten, dandan cantik apa enggak? Jujur, tidak usah bohong-bohong. Kecekluk. Di Malang ada Bu, jamaah pengajian saya Bu, hati-hati. Pas pengajian rewame dewe mulai kecekluk sikile cuklek. Di Malang. Jauh, panggul ndak ada. Bu, panjenengan kalau datang acara manten, cantik dandannya atau biasa aja atau jelek? Bahkan ada ibu-ibu itu baju mantennya sak lemari. Padahal baju manten itu tidak bisa dibawa keluar ke pasar. Bisa enggak? Diguyu uang. Saya punya teman di Kediri. Senengannya pakai gamis, surbannya hijau, surbannya putih, pakai selendang kayak Habib warna hijau. Berangkat sholat Jumat 9:30 pagi. Jalan kaki. Serius, tidak bohong ini. Dari alun-alun Kediri, tahu Kediri alun-alun? Sampai Masjid Al-Irsyad di Jalan Kaliombo. Jalan kaki. Karena rumahnya di daerah Bandar Melati itu ngelewati jembatan. Dan di ujung jembatan itu ada beberapa tukang becak mangkal. Maka ketika dia berangkat sholat Jumat 9:30 isu, tidak lazim dengan gamis putih, surban putih, selendang hijau, jalan dengan bangganya, dung. Sampai depan tukang becak ditanya, Pak, karnavalnya ten pundi? Lu kan, pripun panjenengan? Ini orang mau Jumatan menjalankan sunnah Nabi, jalannya bagus, pakaiannya rapi, berangkat cepet-cepet supaya tidak keduluan orang lain. Diwarah apa?
karnaval. Nah, maka hati-hati yang semacam ini. Nah, sudah, ibu-ibu kalau mau ke manten cantik apa jelek? Cantik. Sekarang saya lihat, yang dilihat orang niku panjenengan atau manteni? Ini harus jujur loh. Yang dilihat orang panjenengan apa manten? Lah terus lah apa ayu-ayu? Sampai tasnya kudu matching sama baju. Jilbab kuning, brosnya abang sak gede lepek. Sak gini bros. Mungkin apa mboten? Loh, bapak-bapak jujur. Tenang Pak, saya mewakili panjenengan Pak. Sudah. Padahal gak diwasi sama orang, gak dilihat. Kenapa? Uang rebut ngelihat manten sama suguhan makan. Loh terus buat apa ayu-ayu Bu? Dilihat siapa? Tak ewangi jawab. Nanti kalau suami tanya panjenengan punya jawaban. Misalkan panjenengan mau berangkat ke manten, terus tasnya matching, bajunya matching, jilbabnya matching. Woi keren. Terus suami tanya, "Dek, gak diwasi wong." Apa jawabannya panjenengan ibu-ibu? Babano. Aku ayu gak kepingin diwasne wong tapi gawe awakku. Betul enggak Bu? Semangat, semangat. Sudah. Nah maka begini. Silakan dilihat. Nomor 1, kenapa penting urusan hati? Karena hati ini di mana letak Allah melihat kepada siapa? Panjenengan. Maka untuk yang dilihat manusia panjenengan rapi-rapi, masa untuk sesuatu yang dipandang oleh Allah panjenengan biasa saja? Penting mana pandangannya Allah atau pandangan manusia? Penting mana? Ada orang berangkat Jumatan pakai kaos ada? Ada? Lihat, orang pakai baju ini fungsinya apa? Menutup aurat. Yang kedua, perhiasan. Yang ketiga, adab. Ini yang saya maksud, memantaskan diri. Jadi saya pakai baju begini, ya pantas. Kenapa? Saya mau ceramah. Coba saya nonton Arema pakai baju begini. Ke tempat stadion bola, saya pakai baju sholat, apalagi pakai gamis begini. Apa kata supporter Arema? Dukune telat. Nggak pantas. Ini wayai nonton bola loh kok pakai baju sholat. Sebaliknya pun sama lah, sampai sholat kok pakai baju nggak pantas. Nah maka ketika Anda sholat yang ngelihat panjenengan itu Gusti Allah, maka harus pakai baju yang terbaik. Nah maka dalam hadis dikatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila alwanikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang warna kulit, Allah tidak memandang fisik, Allah tidak memandang harta, yang dipandang adalah hati. Nah maka beruntung orang yang senantiasa memperhatikan hatinya. Kenapa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, aslih batinaka yuslihullahu zahiraka. Perbaiki hatimu, maka Allah perbaiki fisikmu. Perbaiki apa? Hati, Allah perbaiki fisik.